Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan tugas besar 1 pemrograman dan komputer coding. Nah, kelompok 1 itu membahas mengenai kalkulator aritmatika. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama Regina Bayangkara, yang kedua Tasya Damayanti, yang ketiga Amelda Nur Aisyah, dan yang keempat Evita Eka Putri. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi tentang landasan teori. Akan disampaikan oleh Saudari Regina. Kepada Regina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya membacakan materi tentang pemrograman kami, landasan teorinya. Yang pertama ada bahasa pemrograman C atau C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Sorstrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bong Labs pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI, American National Standard Institute, bahasa pemrograman C menjadi bahasa dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Bjarne Sorstrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low-level coding. Kemudian, pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti class dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Next. Kemudian yang kedua ada variabel. Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Variabel digunakan dalam program harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pengertian deklarasi di sini yaitu mengenalkan variabel ke program dan menentukan tipe datanya, seperti contoh pendeklarasian variabel berikut ini, yaitu ada int jumlah, titik koma, kemudian float harga underscore satuan, koma, char angka, koma, huruf, titik koma. Next. Kemudian ada yang ketiga, tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung. Berikut ini ada tipe-tipe data yang terdapat dalam C++. Pada gambar di bawah ini. Ada char, unsigned char, char, int, using net int, sign int, short int, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, pembacaan materi tentang operator aritmatika akan disampaikan oleh Saudari Amelda. Kepada Amelda dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelda Raisa, NPM F0G02119. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Regina Bayangkara. Baiklah, selanjutnya ada operator aritmatika, di mana operator aritmatika itu merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika dalam pemrograman adalah bagian dari indikator atau simbol yang menandakan dibutuhnya operasi matematika atau aritmatika tertentu. Misalnya pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Operator ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Kalkulator ini juga alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Lalu aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan dasar atau kata baku, yakni operasi perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Selain keempat operasi di atas, bahasa C++ juga memiliki operasi modul, division atau operator yang dipakai untuk mencari sisa hasil bagi. Next. Baiklah, ada tabel operator aritmatika tadi. Lalu pembahasan, ini tabel operator aritmatika. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi. Next. Lalu pembahasan, buatlah program aritmatika. Program ini adalah program yang digunakan untuk menghitung bilangan aritmatika. Apa itu bilangan aritmatika? Yang sudah kita bilang tadi, di mana bilangan yang dimulai dengan angka, sebut saja X, yang akan menjadi nilai pertamanya. Angka selanjutnya adalah angka Y, yang mana nantinya akan dihitung selisihnya, ditambahkan, dibagi, dan juga dikalikan. Pertama, kita masukkan kode awal untuk memasuki program atau pembuatan program ini, kodenya. Baiklah, ini kodenya. Baiklah. Next. Baiklah, terima kasih untuk Amelda. Untuk selanjutnya kita akan mencoba kode dan melihat hasilnya. Kepada Regina, apakah bisa untuk menampilkan? Baiklah, moderator, boleh stop share screen. Baik, terima kasih. Baiklah, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Regina. Yang pertama, kita harus membuat new file. Di sini kita akan tulis tugas besar, kelompok 1. Kemudian kita tambahkan dengan kode yang sudah ditemukan. Langsung kita masukkan. Maaf teman-teman. Langsung kita masukkan kode yang telah didapatkan. Kita execute. Maka akan muncul output dari kode yang kita masukkan tersebut. Pada program ini, kita bisa memilih operasi yang ingin dilakukan. Di sini ada 4 pilihan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan coba dengan kepada teman-teman, apakah sudah muncul outputnya?
Untuk output belum, Regina, belum muncul untuk outputnya. Oh, berarti saya izin share screen ke seluruhan. Apakah sudah muncul, teman-teman? Nah, sudah, Regina. Baiklah, kita akan saya ulangi lagi, program dari kode yang kami dapatkan ini akan muncul outputnya, yaitu ada pilihannya operasi bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, kita akan mencoba kode yang yang penjumlahan, Re. yang penjumlahan. Baiklah, kita masukkan bilangan pertama kepada teman-teman. Mau bilangan berapa? 8, Re, 8. Contohnya 8. Yang kedua, boleh? 12, Re. Baiklah, maka akan muncul hasil dari 8 ditambah 12, yaitu 20, karena yang A tadi termasuk operasi penjumlahan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, baik, mungkin itu saja yang bisa dicoba dari program ini. Apa mau diulang? Boleh sekali lagi, boleh, Re. Baiklah, kita build dulu ya, teman-teman. Execute. Kepada teman-teman mau mencoba nomor berapa? Perkalian, Re, perkalian. Perkalian yang C, Yang C. bilangan pertama 5, boleh 5. 5, bilangan kedua 9, 6. 6, 6. Untuk hasilnya didapatkan 5 dikali 6 yaitu 30. Berarti benar dengan outputnya. Baik, terima kasih Regina untuk share screen-nya. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke PowerPoint-nya. Baiklah. Untuk masuk ke penjelasan. Boleh dipersilakan Saudari Tasya untuk share screen. Baiklah teman-teman, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke, barusan Regina sudah menampilkan kode yang telah kelompok kami cari mengenai kalkulator aritmatika. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, berikut adalah screenshotan dari source code yang telah dicari tadi. Nah, untuk penjelasan yang pertama itu, di sini terdapat pada hasil screenshotan yang pertama, menggunakan file header dengan tanda pagar, kemudian include, kemudian ada iostream. Sebelum iostream itu ada tanda kurang dari, kemudian iostream, dan ditutup dengan lebih dari. Nah, hal tersebut gunanya untuk memanggil perintah output dan input dan output seperti cout dan sin. Kemudian juga menggunakan tipe data integer. Berikut ada di atasnya ini ada source code, ada include, iostream using namespace std, integer main, kemudian ada char pilihan ulang, float bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Nah, untuk di bagian bawahnya, karena kodenya panjang, ada lanjutan screenshotan. Ini ada, apakah kelihatan teman-teman? Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini untuk pada screenshotan yang kedua itu ada source kodenya.
Nah, untuk yang ini menggunakan percabangan atau seleksi kondisi atau switch case. Nah, kemudian ada menggunakan operator aritmatika penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, pada source code di sini ada tulisan switch atau pilihan. Nah, itu yang dinamakan dengan seleksi kondisi atau switch case. Kemudian, kenapa menggunakan operator aritmatika penjumlahan, pengurangan, dan perkalian? Karena di sini sudah terlihat pada yang pertama ada case A. Nah, pada case A ini kan ada tulisan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, hal tersebut memunculkan aritmatika penjumlahan. Nah, seperti yang sudah Regina tampilkan pada kode tadi, di sana sudah terlihat ketika kita memilih untuk penjumlahan, tinggal masukkan bilangan pertama dan kedua, maka akan muncul hasil dari penjumlahan dari bilangan yang sudah dimasukkan. Pada di bawahnya itu ada pengurangan, dan yang ketiga yaitu perkalian. Nah, ini untuk screenshotan yang lanjutan yang ketiga. Nah, pada screenshotan lanjutan yang ketiga ini, yaitu ada pembagian. Nah, di sini ada source kodenya, di mana di sini masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua, dan bilangan pertama dibagi bilangan kedua, sehingga nantinya akan muncul hasil ketika kita sudah memasukkan bilangan pertama dan kedua. Nah, pada source kode yang ini menggunakan operator aritmatika pembagian dan juga menggunakan perulangan atau looping dual pada bagian bawah, yaitu while ulang, dan kemudian program selesai. Dan ini adalah source kode keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan source kode keseluruhan akan disampaikan oleh Evita. Kepada Evita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Penjelasan source code. Menjelaskan source code. Penggunaan file header include iostream gunanya untuk memanggil perintah input dan output seperti count dan chain. Menggunakan tipe data integer atau INT, menggunakan percabangan atau seleksi kondisi, switch case, menggunakan operator aritmatika, perkalian atau bintang, pembagian garis miring, penjumlahan tambah, dan pengurangan kurang. Menggunakan perulangan atau looping, while count berfungsi untuk menampilkan pesan ke standar output, chain berfungsi untuk memasukkan data dari standar input. Itulah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Evita. Kemudian selanjutnya akan menampilkan hasil output dari kode yang sudah didapat tadi, dan ini hasil outputnya. Nah, apakah kelihatan teman-teman? Ya. Nah, pada hasil output di sini kami memilih untuk pada bagian A, yaitu penjumlahan. Ini hasilnya, di mana bilangan pertama itu 5 dan bilangan kedua itu 3, menghasilkan penjumlahan ke-8. Dan yang kedua itu ada pengurangan. Di sini bilangan pertamanya 4 dan bilangan keduanya 13. Maka hasilnya 4 dikurang 13 sama dengan min 9. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.